Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Elmifa, bertemu lagi nih dengan saya Afif Fadil Arwianto. Kali ini saya agak sendirian loh, ada yang menemani di acara kali ini, yaitu silakan perkenalkan Kak Fikri. Halo, nama saya Muhammad Mustanjid Fikri. Kali ini saya akan menemani Kak Afif di acara podcast Elmifa, obrolan asik ala Mifa. Oh iya Kak, episode kali ini kan spesial sih. Kita membahas tentang tema kemerdekaan. Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita sapa narasumber kita pada hari ini. Silakan Pak Nuhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih Pak, akhir-akhir ini kesibukannya apa ya Pak kira-kira? Ya, tugas utama di madrasah ini sebagai kepala madrasah Aliyah NU Betul Falah. Kalau di masyarakat saya aktif di Laisnu Ranting Cendono sebagai ketua. Ya, ketua Laisnu Ranting Cendono. Betul Pak. Kan kali ini kan kita berdepatan dengan dari kemerdekaan sih Pak. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan, pasti identik dengan semangat para pahlawan. Tapi yang sering orang lupa, banyak tokoh muda yang ikut berperan Pak. Menurut Pak Nuhin sendiri, seberapa penting sih peran pemuda di masa perjuangan kemerdekaan? Peran pemuda sangat penting ya, termasuk di dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kita lihat sejarah ya, Indonesia ini bangkit kan ya mulai tahun 1900-an, dan itu yang membangkitkan adalah para pemuda. Dulunya sudah ada ya, perlawanan terhadap penjajah itu ada, tapi peran pemuda belum begitu dilibatkan atau belum itu terlihat, sehingga hasilnya mungkin kurang maksimal. Tapi setelah pemuda itu bangkit, nah ceritanya bisa berbeda. Itulah pentingnya pemuda. Ada Budi Utomo ya, mulai Budi Utomo itu. Nah itu kan era kebangkitan nasional kan, era kebangkitan nasional kan setelah adanya Budi Utomo. Dan itu para pemuda yang mendirikan Budi Utomo itu. Kemudian muncul organisasi pemuda lainnya banyak lagi, termasuk juga yang dari NU, dari pemuda Islam ya, belum muncul NU ya, belum muncul NU. Itu kan ada Kiai Haji Wahab Asbuah, itu pemuda ya, mendirikan organisasi pemuda, artinya kumpulan para pemuda. Namanya ada tahu, tempat saya sampaikan dalam upacara hari Pramuka. Saya kok lupa Pak. Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon, madrasah Nahdlatul Wathon itu tempat untuk menggembleng para pemuda. Bukan hanya menggembleng biar sakti, bukan itu. Tapi intinya adalah penyadaran pemuda. Pemuda itu harus disadarkan. Nah, karena dengan kesadaran akan kemerdekaan itu, akan perjuangan untuk melawan penjajah itu penting. Nah, itu menyangkut nasib bangsa Indonesia. Nah, itulah pemuda, perannya sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Oh iya Pak, ada tidak kata-kata dari pahlawan yang membekas dan sangat bermakna untuk Pak Nuhin? Banyak ya kata-kata dari para tokoh pemuda, tapi yang paling membekas dan itu sangat luar biasa, dan itu memang sudah menjadi kenyataan di Indonesia ini adalah apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Itu beliau mengatakan itu, beri saya 1000 orang tua, maka akan saya cabut Semeru. Bukankah 1000 pemuda Pak? Ke orang enggak, ada tulisannya itu. Oh, ada tulisannya. Beri saya 1000 orang tua, maka akan saya cabut ya Semeru dari akarnya. Kemudian beri saya 10 pemuda, maka akan saya guncangkan dunia. Bandingannya itu cukup 10 pemuda bisa mengguncang dunia.
itu kata-kata sakti dari Bung Karno yang membangkitkan para pemuda. Tapi 10 pemuda itu pemuda yang benar-benar luar biasa, yang aktif, bukan hanya pemuda yang loyo ya, yang hanya bermain saja tiap hari, nggak punya visi. Nah, bukan itu, tapi pemuda yang punya prestasi, pemuda yang punya semangat, pemuda yang berani untuk tidak bermain-main di rumah, hanya main HP meninggalkan atau hawa nafsunya, iya, tapi berani untuk berprestasi. Oke Pak, kalau boleh tahu nih ya Pak, kilas balik kemerdekaan ala Pak Nurdin yang membekas diingatan dan menjadi pengalaman paling berharga sendiri itu apa Pak? Kilas kemerdekaan. Ya kalau saya nggak ikut karena saya lahir tahun 80-an. Tapi dari sejarah kita melihat bahwa pemuda itu peranannya sangat luar biasa. Ya, di era perjuangan kemerdekaan ada Bung Karno, ada Muhammad Hatta, ada Syahrir, Sultan Syahrir, kemudian ada ya Witono, kemudian ada juga pemuda-pemuda dari Hizbullah ya, dari pemuda-pemuda Islam, termasuk juga Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ya, kemudian ada juga bapaknya Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan banyak lagi lainnya. Itu pemuda semuanya. Kemudian Sumpah Pemuda ini kan klimaks dari tadi itu organisasi pemuda yang mulai bangkit di Nusantara. Nah itu kemudian dikumpulkan, berkumpul, ada Jong Java, ya kemudian ada Jong Sumatera Bon, ya ada Jong Celebes dari Sulawesi itu, ada Jong Batak Bon, ada juga Jong Islamic Bon, pemuda-pemuda Islam itu, kemudian ada juga Jong Ambon dari Ambon, ada juga pemuda dari Sunda, ya Sekar itu, kemudian ada juga dari pemuda Betawi. Itu semuanya berkumpul, ya. Situlah kekuatan besar pemuda terlihat, ya, dan dunia kalau melihat itu pasti akan ketakutan, termasuk Belanda dan juga penjajah-penjajah lainnya melihat pemuda itu berkumpul, apalagi sumpah ya, bukan hanya sekedar deklarasi atau apa, tapi sumpah ya, itu sumpah ya. Sumpah pemuda, bukan sumpahnya orang-orang tua, tapi sumpahnya pemuda. Pemuda itu ya kekuatannya dilipat ganda dari orang tua. Gerakannya bisa 1000 kali dari orang tua. Karena orang tua kan doanya yang 1000 kali lipat sampai ke langit. Tapi kalau pemuda itu ya pikirannya, ya tenaganya itu sangat luar biasa. Dan itu sumpah pemuda se-Indonesia, dan itulah kebangkitan Indonesia benar-benar terlihat oleh dunia, bahkan mungkin terlihat oleh para malaikat yang ada di atas sana. Gusti Allah mesti akan tahu kan, pemuda Indonesia sudah bangkit, saatnya ini memang mereka dikasih jalan untuk bisa merdeka. Tanpa itu ya mungkin Gusti Allah juga akan diam saja, karena nggak ada gerakan dari bangsa Indonesia gitu. Sebuah kaum kan ya terserah, kalau mau bangkit ya akan dibangkitkan, kalau mau tidur ya akan ditidurkan, kalau mau prestasi semangat ya akan diberikan prestasi. Tapi kalau nggak mau apa-apa nggak akan ada apa-apa kan gitu. Gini ya Pak, kalau kita tarik ke zaman sekarang, tentunya kan medan perjuangannya kan berbeda Pak. Apa bentuk perjuangan yang bisa dilakukan pemuda masa kini? Kalau dulu kan mereka kan pada memegang bambu runcing. Nah sekarang kan masa harus pakai bambu runcing lagi untuk perang. Senjata pemuda masa kini itu kira-kira apa ya Pak? Yang kita perlu pahami bahwa dulu itu bukan hanya bambu runcing, bukan hanya keris, bukan hanya medan perang yang mereka lakukan, tapi yang belum kita pahami adalah pemikiran mereka. Mereka itu Pak Soekarno, Pak Muhammad Hatta, Syahrir, mereka adalah kutu buku. Setiap hari diskusi, menyaksikan bagaimana perkembangan dunia melalui radio, melalui
majalah, koran dan seterusnya. Kemudian banyak juga pemuda Indonesia yang kuliah di luar negeri. Itu mereka manfaatkan untuk membangun pemikiran mereka, untuk merancang Indonesia yang awalnya itu adalah dijajah. Nah, ini bagaimana bisa merdeka. Jadi bukan hanya soal bambu runcing melawan penjajah, perang-perangan, bukan hanya soal itu, tapi yang lebih besar adalah gerakan pemikiran itu, kemudian menyadarkan seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Dan itu diawali dari literasi, dan membaca, menulis. Pak Soekarno itu juga penulis, Pak Muhato bukunya banyak banget, Syahrir juga penulis, ya. Pak Soekarno juga orator ulung, bagaimana bisa mempengaruhi seluruh bangsa Indonesia. Jadi bukan hanya di medan perang juga, tapi di dunia intelektualisme, di dunia pemikiran ini sangat penting. Maka kalau pemuda Indonesia saat ini itu ya dalam pendidikan tertinggal, malas untuk membaca buku, malas untuk menulis, jangan harapkan kita bisa seperti dulu bisa merdeka, gaungnya seperti zaman 45, nggak akan bisa begitu. Itu diawali dari pemikiran, diawali dari membaca, ya, membaca dunia, membaca semuanya, ya, sehingga mereka bisa bersama-sama mengonsep Indonesia merdeka sampai jadilah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam itu adalah tujuan Indonesia merdeka. Tujuannya apa? Sudah dikonsep dulu, bukan hanya sekedar merdeka, tapi dikonsep. Tapi merdeka itu apa? Sudah dipikirkan melalui itu tadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa tujuannya? Ada 4 kan? Ingat nggak? Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu apa artinya merdeka? Tujuannya itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Sejahtera, makanya Indonesia sejahtera. Itu tujuannya merdeka. Dulu harus dipikir loh ya, bukan hanya saat ini Pak Prabowo memikirkan kepiye rakyatnya ben iso sejahtera kan itu, tapi dulu para pemuda sudah memikirkan itu. Ya, mikirkan itu bagaimana mensejahterakan nanti Indonesia kelak nanti kalau sudah merdeka. Kalau belum merdeka ya jangan berpikir sejahtera. Mau berpikirnya adalah bagaimana bisa selamat dari penjajah itu. Yang ketiga apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Biar hidupnya bangsa Indonesia itu cerdas. Cerdas itu apa? Cerdas itu berilmu. Hidupnya dengan ilmu, ya, sehingga ilmu kan cahaya, ilmu nurun, sehingga ilmu itu yang menerangi kehidupan bangsa Indonesia. Hidupnya cerdas. Artinya hidup ini Indonesia kalau cerdas itu harus pendidikannya maju. Kemudian yang keempat adalah ikut melaksanakan keterlibatan dunia dan seterusnya. Itu 4 sudah dirancang oleh para pemuda dulu, para founding fathers bangsa Indonesia. Jadi kalau saat ini kamu tadi tanya apa yang harus dilakukan pemuda saat ini, kalau dulu bawa bambu runcing, bawa keris, kemudian perang, bukan hanya itu, bukan hanya perangnya, tapi lebih pada bagaimana peran pemuda itu dalam berpikir ke depan, dalam menggerakkan bangsa Indonesia, menggerakkan masyarakat itu ya dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa menggerakkan. Ilmunya apa? Ya, ilmu wawasan yang kuat, punya logika yang kuat. Kenapa kita harus melawan penjajah? Apa kita nggak enak ikut-ikutan penjajah saja, rasa mikir, pesanger nopo jeneku apa yang kita terima wis ditompo saja, ya. Apanya begitu? Nah ini kan butuh pemikiran begitu. Nah jadi pemuda saat ini itu ya tetap harus berjuang. Kemudian setelah merdeka kemudian enak-enak menikmati saja. Banyak yang harus dilakukan oleh pemuda Indonesia saat ini. Yang pertama apa? Pendidikan. Pendidikannya harus maju. Harus punya cita-cita yang tinggi. Kalau nggak punya cita-cita yang tinggi, bagaimana mau maju? Pasti lemah, tidak akan bergerak apa-apa karena nggak punya cita-cita, nggak punya harapan apa-apa. Kita sudah diberi contoh oleh para nenek
moyang kita, leluhur kita, para pejuang Indonesia, para pemuda zaman dahulu. Ya, mereka punya mimpi, cita-cita. Apa cita-citanya? Merdeka. Cita-citanya 4 tadi itu cita-cita itu. Cita-citanya bangsa Indonesia 4 tadi itu. Bisa mewujudkan 4 tadi Indonesia hebat. Bukan hanya macan Asia tapi adalah macan dunia. Kalau bisa mewujudkan tadi itu, melindungi bangsa dan seluruh umat daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, cerdas, ikut serta dalam perdamaian dunia yang memudahkan keadilan, kemerdekaan dan keadilan. Kan jadi senjata utamanya kan ada di literasi dan bagaimana untuk menguatkan pola pikir kan Pak. Iya. Nah, gimana sih tips atau cara biar dua itu bisa terjalani bagi teman-teman kita atau yang teman-teman seumuran kita Pak? Ya, sekolah dengan temenanan. Ya. Ikuti program-program yang ada di madrasah ini dengan penuh semangat. Ya, pemuda itu kan cirinya semangat. Pemuda kok loyo ya pemuda. Loyo itu bener wong tuwa. Wis loyo, wis poan itu. Pemuda itu jangan loyo, pemuda itu bergerak. Maka ada gerakan pramuka, gerakan pemudaan Ansor. Kemudian ada gerakan pemuda-pemuda lain-lainnya. Ciri khas pemuda ada bergerak, berkarya, berprestasi, berinovasi, berani melangkah, jangan takut. Itu pemuda kok takutan, mau ngadakan acara ini takut, mau lomba ini takut, belum apa takut. Bagaimana mau bisa merdeka kan? Kita kalah dengan para pemuda zaman era pejuang kemerdekaan dulu kalau begitu. Jangan takut, harus berani. Ya, gagal bangkit lagi, Bagaimana tadi bisa gagal? Harus punya tekad untuk berhasil. Itu pemuda. Jangan takut, jangan malas. Ini malas ini sumber penyakit. Ya, di mana saja itu, termasuk dalam pemuda. Pemuda yang malas gak akan dapat apa-apa. Jangan malas untuk ikut kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kan banyak ekstrakurikuler, ya, banyak keterampilan yang bisa kalian pelajari, kalian matangkan sehingga kalian menjadi pribadi yang berkarakter, yang punya skill. Ya, skillnya masing punya prestasi di bidangnya masing itu, baik akademik maupun non akademik itu. Nah, itulah nanti yang akan bisa membuat Indonesia benar-benar merdeka, Indonesia emas tahun 2045. Ya, bukan Indonesia cemas, tapi Indonesia emas. Itu kalau Indonesianya, pemudanya saat ini itu maju. Iya, karena pemuda saat ini kan akan menjadi pemimpin nanti di masa akan datang. Apa? Jalile. Syubhanul Yaum Ijalul Lenggot, itu kan apa namanya slogannya orang Arab gitu ya. Syubhanul Yaum Ijalul Lenggot itu. Nah, itu kita kalau mau Indonesia maju, Indonesia emas nanti 2045 ini pemudanya harus benar-benar bangkit, harus benar-benar mulai menata prestasi. Tapi kalau pemudanya ini banyak penyakitan, itu di rumah, penyakitnya banyak kan, penyakit masyarakat, ya kan, itu kan banyak, apalagi gangguannya sekarang semakin menantang, semakin macam-macam ya ketentuan untuk pemuda itu kan, ada gadget, ada HP, ada game, ya, pergaulan bebas dan seterusnya. Itu kan tantangan, gangguan-gangguan yang ada dalam pemuda itu harus bisa dilawan dengan semangat, dengan kegiatan, dengan prestasi. Melihat di masa kini kan tadi Pak Jenengan bilang kan ada obat malas dari gadget, dari media sosial, dari Pak. Apakah media sosial itu bisa jadi alat untuk perjuangan yang positif, Pak? Bisa. Media sosial itu kan sebuah alat, ya. Alat katakanlah itu kan ada dua apa namanya, pisau kan dua apa namanya ini, dua sisi kan. Dua sisi, ya. Kalau kita itu memanfaatkan untuk hal yang positif, ya akan menjadi positif. Tapi kalau
kita manfaatkan untuk negatif ya akan menjadi negatif. Ya sama pisau itu kalau kita gunakan untuk ngiris-ngiris bawang untuk nyate kan enak ya. Tapi kalau gunakan untuk nyerang lawan, untuk menusuk orang itu kan nah itu bahaya, itu tidak boleh itu. Nah, media massa harus kita sikapi dengan bijak. Termasuk pemuda ini harus ada edukasi tentang media sosial. Media sosial ini bagaimana pemuda bisa memanfaatkan media sosial itu untuk prestasi. Ya, bukan sebaliknya malah mematikan pemuda. Nah, dan ini butuh bimbingan dari bapak ibu guru, bimbingan dari orang tua, sadar bahwa kita itu harus maju, kita harus punya prestasi, kita harus memanfaatkan media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain melalui media sosial dan akhirnya kita terjerumus ke hal yang tidak baik. Bagaimana cara menghadapi derasnya arus budaya asing tanpa kehilangan identitas nasional? Apalagi sekarang makin marak budaya K-pop. Iya Pak, itu budaya K-pop kan yang saat ini sedang rame-ramenya Pak gitu. Ya harus berpegang teguh pada Pancasila. Ya Pancasila itu kan sudah terbukti ampuh untuk melawan berbagai jenis budaya asing Pak. Ya berbagai jenis pemberontakan dari dalam maupun dari luar. Itu Pancasila. Kita berpegang pada Pancasila. Ya ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus berjiwa Pancasila. Ya, kemanusiaan, persatuan itu. Kemudian kita harus juga berpegang teguh pada akhlak mulia. Itu aja. Kalau kita berpegang teguh pada akhlak mulia, pada kiai-kiai kita, kiai-kiai NU, aman pasti. Sudah pasti aman. Kenapa kita bisa mengalami degradasi moral ya di lingkungan remaja? Karena ya kita sudah nggak dekat dengan para kiai-kiai kita, dengan guru-guru kita. Kamu dekat terus dengan guru-guru kita, dengan kiai kita, pasti aman. Semua penyakit pasti akan luntur. Nah, karena itu akan diingatkan, akan didoakan, ya, dan akan diarahkan bagaimana menjadi pemuda yang baik, bagaimana berakhlak mulia. Tidak akan terseret arus oleh globalisasi maupun budaya-budaya barat atau K-pop. Nah, itu. Kita punya budaya yang perlu kita uri-uri, yang perlu kita hidupkan kembali. Yaitu harus kita mulai pelajari. Kan kemungkinan generasi saat ini tuh juga banyak yang nggak paham tentang budaya-budaya asli nenek moyang kita, nenek moyang Indonesia. Dan itu harus kita edukasi kan. Nah ini salah satu PR dunia pendidikan adalah bagaimana bisa mengedukasi, membimbing sehingga kita itu melestarikan budaya bangsa yang asli Indonesia itu, sehingga kita nggak terlalu tergila-gila pada budaya asing. Ya budaya asing itu ada baiknya, tapi banyak juga yang tidak baik. Kita harus mengfilternya, harus memilah-milahnya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau yang baik kita gunakan, tapi kalau yang jelek ya jangan kita gunakan, kita buang, harus ditinggal buang jauh. Harus gitu. Kita kembali ke tema ya Pak, pemuda dalam kemerdekaan. Kalau zaman sekarang kan kita mengisi kemerdekaan kan dengan berbagai lomba Pak, banyak lomba di sekolah-sekolah, di lingkungan masyarakat desa, RT situ Pak. Dan menurut Pak Dogen sendiri, lomba-lomba tersebut tetap mencerminkan makna kemerdekaan yang sebenarnya di zaman sekarang. Ya ada dua kategori lomba ya menurut saya. Yang pertama lomba yang sekedar senang-senang ya. Hanya hiburan dari gitu, hiburan makan kerupuk, bukan hiburan joget-joget itu hiburan atau jenisnya kan banyak ya lomba yang itu nggak ada maknanya gitu. Tapi ada juga masyarakat yang melaksanakan lomba-lomba yang punya makna edukatif, makna perjuangan, mengingatkan kita pada para pejuang dulu bagaimana merebut kemerdekaan. Nah, ada juga lomba-lomba yang mengarah pada prestasi,
yang mau benar-benar misalnya lomba pingpong, kan ada juga begitu kan, atau voli, itu juga mengarah prestasi juga kan, itu juga membangun karakter anak-anak muda kita kan juga itu nggak apa-apa. Ya ada lomba-lomba yang modelnya begitu. Ya kita harapkan ya boleh ya, kita nggak melarang itu kan dalam rangka mereka itu bahagia, senang, bersyukur kita merdeka tahun 45 dan kita saat ini masih merdeka, masih jaya, bisa merasakan, ya merasakan itu euforia boleh. Euforia Pak. Ya kita nggak bisa melarang masyarakat membuat lomba-lomba seperti itu, tapi yo jangan kebablasan, kalau hanya sekedar makan kerupuk atau lomba ngambil koin uang itu atau yang lainnya ya mungkin menjadi semangatnya mungkin bisa begitu, tapi yang harus tetap pegang pada akhlak. Kalau lomba-lomba tapi kemudian sampai pada di luar batas akhlak kita, akhlak Indonesia, akhlak Islam, ya itu jangan. Yang sampai membuat aurat, ada yang lomba-lomba yang nggak layak ditonton anak-anak misalnya begitu kan. Karena media sosial kan bisa menyebarkan kemana-mana. Nah, setiap zaman kan pasti ada tantangannya, Pak. Menurut Pak Nuhin, apa tantangan terbesar pemuda sekarang dalam mengisi kemerdekaan? Tantangan terbesar pemuda saya itu justru ada pada akhlak. Gimana pemuda saat ini itu bisa mempertahankan akhlak mulia. Kalau kita megang itu semuanya pasti aman. Kita katakanlah gadget misalnya. Kalau kita pegang gadget tapi gadget kita gunakan untuk belajar, ya, untuk mencari wawasan, untuk berkomunikasi yang baik, itu kan nggak masalah kalau didasari pada akhlak yang baik. Jadi kuncinya di akhlak itu. Dan ini yang menjadi tantangan terbesar, degradasi moral pemuda saat ini itu ya moralitasnya itu yang menurun, itu akhlaknya yang menurun, sopan santunnya yang menurun. Itu yang menjadi tantangan terbesar pemuda saat ini, dan juga tantangan dunia pendidikan, tantangan orang tua itu. Nah, kalau boleh memberikan pesan singkat untuk para pendengar kita, khususnya anak muda, kata-kata Pak. Iya. Kata-kata untuk Bapak ingin memberikan pesan apa? Seperti kita dan apa yang ingin Bapak sampaikan. Terus belajar. Pemuda tugasnya adalah belajar semangat, ya, belajar semangat dan terus bersama barisan para kiai, ya, itu aja. Itu nanti kita akan menjadi pemuda yang kuat di masa yang akan datang, pemimpin juga yang kuat untuk memajukan Indonesia. Terima kasih Pak atas kehadirannya di podcast Elmifa kali ini. Kita bincang-bincang dengan tema pemuda dalam kemerdekaan. Terima kasih sudah diberikan kritik dan saran serta diberikan kata-kata. Teruslah belajar, jangan lupa ya kawan. Ingat, teruslah belajar. Jangan malas-malas. Belajar akan membuat Anda senang di masa depan. Cukup sekian dari kita. Jangan lupa saksikan terus podcast Elmifa, obrolan asik ala Mifa. Tunggu kami di obrolan berikutnya ya. Bye bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.